Kekerasan polisi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah bergabung bersama reporter VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Virginia, bagaimana situasi saat ini aksi unjuk rasa? Ya, Fajri dan pemirsa TVRI, saat ini saya sedang berada di Lincoln Memorial, tempat para peserta aksi unjuk rasa dengan tajuk Get Your Knees Off Our Necks atau angkat lututmu dari leher kami. Kalau kita ingat, memang kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap warga kulit hitam di Amerika Serikat kebanyakan berakhir pada tindakan di mana mereka melakukan tindakan penahanan terhadap warga kulit hitam tersebut dengan menekan saluran pernapasan dari para korban berkulit hitam tersebut. Ini yang jadi salah satu tuntutan dari aksi unjuk rasa hari ini adalah untuk menggolkan undang-undang yang melarang penggunaan teknik chokehold atau melakukan penekanan terhadap saluran pernapasan bagi warga kulit hitam yang ditahan. Selain itu, aksi unjuk rasa hari ini merupakan turut memperingati aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 57 tahun yang lalu di tempat yang sama dengan tajuk March on Washington, yang mana yang sangat terkenal dengan pidato Martin Luther King Jr. pada saat itu dengan pidatonya I Have a Dream, yang mana pidato saat itu berhasil menekan pemerintahan John F. Kennedy untuk menggolkan undang-undang anti diskriminasi setahun kemudian. Nah, ini seperti sebuah replika yang ingin dilakukan oleh penyelenggara untuk menggerakkan sebuah aksi bagi warga Amerika Serikat, termasuk melegalkan atau menggolkan undang-undang anti diskriminasi, anti penggunaan teknik chokehold tersebut tadi, serta menggerakkan mereka untuk ikut pemilu tahun ini. Saat ini sedang berlangsung acara pre-event di mana nanti akan ada beberapa pembicara besar seperti Al Sharpton, aktivis berkulit hitam di Amerika Serikat, lalu juga ada keluarga dari para korban yang terkena yang menjadi korban dari kekerasan kepolisian seperti Breonna Taylor, lalu George Floyd, dan yang terbaru adalah Jacob Blake. Kalau misalnya kita melihat saat ini adalah di masa pandemi mereka melakukan demonstrasi, tadi kami sempat melihat antrian sepanjang 2 kilometer di mana orang-orang mencoba untuk masuk ke dalam area demonstrasi ini melakukan temperatur check, dan antrian saat ini masih terus ada dan memang cukup ketat ya, dan semua orang diminta untuk menggunakan masker. Fajri. Ya, Virginia, kalau kita lihat kembali malam sebelumnya Presiden Donald Trump juga sempat memberikan pidato terkait pencalonan kembali dirinya di Konvensi Nasional Partai Republik tepatnya. Apakah Presiden Trump sempat menyinggung terkait isu keadilan rasial dalam pidatonya? Ya, dalam pidato semalam ketika Presiden Trump menerima kembali pencalonannya sebagai kandidat presiden dari Partai Republik, Presiden Trump sempat menyebutkan bahwa ia memberikan pilihan kepada warga Amerika Serikat atau pemilihnya. Ingin agar punya negara yang dimana para warganya yang law abiding citizens atau warga negara yang taat pada hukum itu aman, atau memberikan kesempatan kepada para anarkis, lalu para pemberontak dan perusuh untuk punya kesempatan di Amerika Serikat. Ini yang ditawarkan oleh Presiden Trump dan kubu dari Republikan yang menyatakan bahwa law and order akan Anda dapatkan, atau hukum atau ketertiban akan Anda dapatkan jika Anda memilih Partai Republik atau memilih dia kembali menjadi presiden di di pemilu nanti. Namun ini memang sangat berseberangan dengan pandangan apa yang diberikan oleh Partai Demokrat ya. Kalau Partai Demokrat memang dalam selama kampanye yang dilakukan dan konvensi yang dilakukan, kecenderungannya adalah untuk lebih memihak kepada para demonstran dan kepada para korban-korban kekerasan kepolisian. Nah, ini adalah dua pandangan yang berbeda terhadap satu isu racial justice di Amerika Serikat. Namun apakah isu ini yang akan menjadi titik balik atau faktor penentu bagi pemilih Amerika Serikat? Belum tentu, karena menurut Pew Research, jejak pendapat itu menyebutkan bahwa isu yang paling utama di Amerika Serikat untuk saat ini adalah ekonomi dan tunjangan kesehatan. Jadi masih belum bisa dipastikan apakah nanti ini akan menjadi tipping point bagi pemilih warga Amerika Serikat untuk memilih antara kedua kandidat tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih.